Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar mengenai social network analysis. Ini adalah episode yang kedua. Setelah episode yang pertama cukup lama sekali kami tidak rilis karena kesibukan yang lumayan. Oke, jadi pada episode kedua ini kita akan belajar mengenai social network data, gitu ya. Oke, materi pada episode kedua ini, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian social network data. Kemudian juga kita akan membahas tentang batasan spesifikasi data dan teknik sampling. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar tentang beberapa tipe social network data. Gitu. Oke, adapun referensi, ini saya pikir masih sama dengan episode pertama. Kita masih menggunakan buku Social Network Analysis, Methods and Applications, karya Stanley Wasserman dan Catherine Foss. Ini diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 94. Bukunya seperti ini. Juga kita mengambil referensi yang kedua dari buku Social Network Analysis for Startups. Ini tahun 2012, O'Reilly Media. Gitu ya. Oke, kita langsung aja mempersingkat waktu teman-teman. Kita akan belajar apa itu social network data, gitu ya. Nah, ini adalah definisi yang formal yang kami ambil dari buku Social Network Analysis-nya Stanley Wasserman dan Catherine Foss. Gitu, di halaman ke-28. Nah, di sini dijelaskan bahwa social network data consists of at least one structural variable measured on a set of actors. Jadi terjemahan bebasnya itu social network data itu berisi setidaknya satu structural variable yang dapat kita ukur, yang terukur gitu, dalam sebuah set of actor. Gitu. Jadi sederhananya begini, misalnya kita memiliki sekumpulan aktor gitu ya, aktor, katakanlah mahasiswa dalam satu kelas. Maka kita harus menentukan apa sih variabel yang akan kita ukur dari kumpulan mahasiswa tersebut. Apakah kita mau mengukur mahasiswa mana yang memiliki peranan penting di dalam penyebaran informasi di kelas? Atau mungkin kita mau mengukur apakah mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama gitu ya, misalnya lebih memiliki kedekatan khusus ketimbang dengan mahasiswa yang asal daerahnya itu berbeda gitu. Jadi sebelum melakukan penelitian tentang social network analysis, kita harus dapat dulu nih gagasan yang spesifik gitu. Aktor apa yang harus kita jadikan penelitian dan variabel apa yang akan kita teliti gitu. Nah, kemudian social network data sebenarnya concern atau perhatian utamanya pada social network data ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah variabel yang diukur itu apa dan teknik apa yang paling cocok untuk mengukurnya gitu. Nah, kita ambil contoh misal kita mau melakukan penelitian terhadap transaksi keuangan antar negara gitu ya. Nah, ini agak makro sedikit gitu ya. Maka data yang kita gunakan tidak cukup hanya data yang bersifat observasional saja gitu. Tapi kita juga harus mengambil data yang bersifat arkival gitu, atau historical data gitu, untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan yang tepat gitu, atas analisis tersebut.
Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa, mohon maaf mendengar istilahnya apa itu observational data dan historical data. Ini sedikit kita ulas bahwa observational data adalah informasi yang dikumpulkan gitu ya tanpa melibatkan subjek penelitian secara langsung dalam merekam apa yang sedang diteliti gitu. Nah, sedangkan historical data adalah informasi yang dikumpulkan dari masa yang dari masa yang lampau, yang dulu-dulu gitu. Nah, jadi kalau kita mau meneliti transaksi perdagangan misalnya gitu antar negara, nah itu kita harus melibatkan historical data. Nah, tidak cukup hanya observational data. Nah, lain halnya dengan misalnya kita mau melakukan penelitian tentang pertemanan dalam sebuah komunitas. Umumnya kita akan menggunakan data observasi gitu. Nah, data observasi itu kan apa tadi? Informasi yang dikumpulkan tanpa melibatkan subjek penelitian secara langsung gitu. Nah, dalam hal ini misalnya kita mau lihat pertemanan di dalam sebuah komunitas, nah ini kita biasanya akan menggunakan kuesioner gitu atau interview dibandingkan dengan historical data. Karena yang kita observe adalah komunitas tersebut gitu. Kita membagikan kuesioner terus meminta para anggotanya itu mengisi yang sebenarnya dari kuesioner tersebut kita sedang mengobservasi nih keadaan satu komunitas tertentu gitu. Nah, dari situ yang ingin saya tekankan tuh maksudnya adalah ketika kita memulai penelitian tentang social network analysis, kita harus fix dulu nih, gitu. Variabel apa nih yang mau kita teliti? Nah, sumber datanya juga dari mana, gitu, teman-teman. Oke, saya pikir clear ya di slide yang ini. Gitu. Kalau ada pertanyaan ya taruh di komen aja, gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman di dalam social network analysis itu jadi variabel itu social network data itu terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama ada yang sifatnya structural dan ada yang sifatnya composition. Gitu. Nah, nanti kita coba pelan-pelan kita bahas satu persatu. Kita yang ke structural dulu. Gitu. Jadi kalau structural itu variabel yang mengukur sebuah ikatan atau relationship atau tie gitu ya yang menghubungkan dua buah aktor. Gitu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Aktor ini kan orang nih, orang gitu ya. Nah, kemudian antara aktor satu dengan aktor lainnya itu dihubungkan gitu. Dia punya keterhubungan apa? Nah, variabel itulah yang kita nilai sebagai sebuah variabel struktural sifatnya gitu. Contoh, pertemanan dalam sebuah komunitas, gitu ya. Kemudian perdagangan antar negara. Gitu. Jadi misalnya nih teman-teman mau melakukan penelitian tentang siapa sih orang yang memegang peranan penting di dalam penyebaran informasi, gitu ya. Misalnya di dalam sebuah komunitas, atau negara mana sih yang akan memegang peranan penting di dalam penyebaran sebuah komoditas alam, misalnya kopi, gitu ya. Nah, penelitian-penelitian seperti ini adalah penelitian yang memerlukan variabel struktural, gitu, struktural gitu, dari keterhubungan antar aktor tersebut. Gitu. Nah, ini untuk rujukannya, teman-teman bisa merujuk di halaman 29 gitu ya, di buku Social Network Analysis Method and Application. Gitu. Nah, lain halnya dengan variabel yang sifatnya composition. Gitu. Variabel yang sifatnya composition itu dia konsentrasi mengukur terhadap atribut-atribut yang melekat pada aktor tersebut. Gitu. Misalnya di ilustrasi di sini gitu. Misalnya kita punya aktor seseorang manusia gitu ya, orang gitu ya. Nah, variabel composition di dalamnya itu bisa misalnya kebangsaannya dia, nationality-nya dia, atau gendernya dia, atau language atau bahasa yang dia kuasai. Nah, penelitiannya tuh seperti apa? Misalnya gini, teman-teman ingin melakukan penelitian, apakah mahasiswa memiliki kecenderungan gitu ya untuk bergaul dengan mahasiswa lain yang memiliki misalnya kesamaan etnis gitu ya. Misalnya jadi bayangin misalnya kita ada di
kampus yang metropolitan gitu ya, yang teman-teman kita itu datang dari berbagai daerah gitu. Nah, terus kita punya interest nih, kita mau melakukan penelitian apakah teman-teman yang berasal dari daerah tertentu punya kesamaan etnis, punya kesamaan bahasa, misalnya seperti itu, punya kecenderungan untuk mereka itu berkumpul, bergaul sesama mereka doang gitu. Nah, penelitian yang seperti ini melibatkan variabel yang bersifat composition gitu. Jadi saya pikir cukup jelas gitu ya. Jadi kalau struktural itu dia membahas tentang variabel keterhubungan antar aktor satu dengan aktor lain, kalau variabel composition itu membahas tentang atribut-atribut yang melekat pada aktor tersebut. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang batasan spesifikasi data gitu. Nah, pada saat mendefinisikan social network data yang akan kita gunakan untuk penelitian, misalnya, kita harus menentukan batasan spesifikasi data yang jelas bagi penelitian kita. Batasan spesifikasi data yang dimaksud di sini adalah, gitu ya, populasi apa nih yang akan kita teliti, gitu. Atau dengan kata lain, aktor dengan kriteria apa yang akan dimasukkan ke dalam penelitian kita, gitu. Sebagai contoh, misal kalau kita ingin meneliti tentang hubungan antar mahasiswa di dalam satu fakultas tertentu, misal, maka sudah bisa dipastikan bahwa aktor yang masuk ke dalam social network data untuk penelitian kita ini adalah seluruh mahasiswa yang statusnya aktif di fakultas tersebut. Nah, itu jelas gitu batasannya, bordernya itu jelas gitu. Oke, mau meneliti mahasiswa di fakultas ini. Nah, berarti yang kita jadikan objek penelitian adalah seluruh mahasiswa yang aktif gitu pada semester tersebut misalnya di fakultas tersebut. Gitu. Bordernya jelas. Gitu. Kalau di luar fakultas itu tidak masuk ke dalam data penelitian. Gitu. Nah, lain halnya dengan gini misalnya, kita mau meneliti hubungan antar konglomerat di Jakarta misalnya. Gitu. Nah, maka kita nggak punya border yang jelas gitu. Konglomerat itu seperti apa gitu. Maka di situ kita harus membuat definisi yang jelas dulu. Apa saja kriteria yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori konglomerat gitu. Nah, apakah dengan menentukan minimum aset yang dia miliki, misalnya, oh seseorang dengan asetnya minimal 3 miliar, kita sebut dia konglomerat, masuk ke dalam penelitian gitu kan. Atau jumlah perusahaan yang dia pimpin gitu, korporasi misalnya, dan seterusnya. Nah, batasan spesifikasi data ini harus kita spesifikasikan gitu, harus kita specify di awal gitu, sehingga jelas lingkup dari batasannya itu apa gitu, aktor yang masuk ke dalamnya itu apa. Nah, oke, ini agak teoritis sedikit dari buku Lauman, Marsiden, dan Prensky pada tahun 89 menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk menentukan batasan spesifik data pengamatan pada social network. Gitu. Dua bentuknya itu adalah yang pertama realis, yang kedua nominalis. Oke. Jadi realis ini adalah batasan dari aktor tersebut ditentukan atau dibentuk oleh mereka sendiri gitu. Misal seperti tadi kita mau melakukan penelitian untuk sebuah fakultas mahasiswa untuk dalam sebuah fakultas gitu. Nah, batasannya jelas ditentukan oleh mereka sendiri gitu. Mahasiswa yang masuk dalam fakultas tersebut itu pasti masuk di dalam aktornya gitu, masuk dalam social network data yang kita teliti. Yang di luar fakultas tersebut otomatis tidak ada gitu, tidak masuk di dalam data penelitian. Nah, begitu juga misalnya anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, di antara mereka sudah jelas batasannya gitu. Mana yang anggota BEM, mana yang bukan anggota Eksekutif Mahasiswa. Lain misalnya dengan yang kedua, nominalis gitu. Nah, nominalis yang tadi misalnya konglomerat di Jakarta gitu. Jadi dalam batasan social network data yang sifatnya nominalis, seorang peneliti lah yang melakukan nominasi gitu terhadap
aktor-aktor yang dianggap masuk atau enggak nih di dalam kriteria penelitian gitu. Kayak tadi misalnya untuk konglomerat di Jakarta kita nominaliskan gitu misalnya. Sebut aja siapa misalnya gitu ya, nama-nama yang terkenal ya gitu. Nah, nanti kita cari tahu gitu, apakah jumlah asetnya itu misalnya minimum 3 miliar misalnya, atau asetnya minimum 10 miliar, memimpin perusahaan minimum 5 perusahaan dan seterusnya. Nah, ini kalau yang sifatnya nominalis ini seorang peneliti dia melakukan nominasi tertentu gitu untuk menentukan aktor mana nih yang masuk ke dalam data penelitian dalam social network data. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah penelitian sosial network gitu ya, teman-teman, ada kalanya data yang digunakan itu sangat besar. Sehingga tidak seluruh aktor akan dimasukkan ke dalam dataset. Gitu. Dataset yang digunakan bersifat data sampling saja kalau yang dalam kasus kayak gini. Oleh karena itu, seorang peneliti yang baik juga harus memahami teknik pengambilan data sampel yang tepat, gitu. Sehingga data sampel yang diambil itu memenuhi kriteria yang representatif gitu atas keterwakilan dari keseluruhan data gitu ya, representativeness gitu istilahnya. Nah, salah satu yang dipakai yang mungkin bisa dipakai itu adalah teknik snowball gitu. Yang snowball ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa aktor dalam sebuah populasi. Nah, kemudian aktor ini memberikan referensi kepada aktor-aktor lain gitu, sehingga semakin besar gitu ya, seperti bola salju. Nah, kalau untuk teknik snowball ini teman-teman bisa mencari referensi lain gitu ya di buku-buku statistik. Ini kita tidak dalam seperti di dalam ini kita tidak dalami gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan coba bahas. Tapi di episode kali ini kita hanya sounding aja salah satu teknik data sampling gitu ya di dalam social network analysis yang bisa juga digunakan gitu untuk melakukan sampling data itu ya ini teknik snowball gitu dengan mewawancarai beberapa orang, kemudian beberapa orang ini mereferensikan orang-orang lain gitu, sehingga data samplingnya menggelembung besar seperti bola salju. Nah, ide utamanya dari snowball itu seperti itu, gitu. Oke, baik. Nah, ini bahasan terakhir, yakni beberapa tipe social network data, gitu ya. Nah, yang pertama ada dua sebenarnya teman-teman. Ada yang one mode networks dan ada yang mana ya? Multi mode networks gitu. Ada yang satu mode gitu ya network dan ada yang beberapa mode gitu. Oke, kita satu persatu dulu ya. Oke, one mode networks. Umumnya social network memiliki tipe one mode networks gitu. Jadi one mode networks ini kita berfokus meneliti kumpulan aktor pada satu jenis keterhubungan gitu. Aktornya ada banyak, tapi kita concern berfokus pada satu jenis keterhubungan. Misalnya hubungan pertemanan di dalam kelas, hubungan perdagangan antar negara dan lain-lain gitu. Jadi objek yang dijadikan penelitian di network ini pun cenderung lebih sederhana. Gitu. Nah, di mana kita tuh berfokus pada single set aktor saja gitu, dan single type relationship dari aktor tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mau meneliti di sebuah komunitas yang kita teliti itu apanya gitu, apakah pertemanannya gitu, apakah misalnya negara misalnya trade-nya gitu ya, perdagangannya gitu ya misalnya. Nah, atau apa gitu. Jadi kalau di one mode ini ya hanya satu yang diteliti concernnya gitu. Nah, di dalam one mode social networks data ini ada aktor gitu yang paling utama gitu ya. Kalau kita refer ke buku halaman 17 gitu ya di social network analysis, nah, mungkin teman-teman yang sedang menyusun
skripsi atau tesis memerlukan nih definisi-definisi formal seperti ini gitu untuk dimasukkan di dalam kutipan gitu ya. Nah, jadi aktor itu didefinisikan sebagai secret individual gitu ya. Sorry, bukan secret, discrete, salah baca. Actors are discrete individuals, corporate or collective social units. Jadi bisa jadi aktor itu adalah seseorang, bisa juga jadi perusahaan atau sekumpulan orang dalam sebuah organisasi gitu, social unit gitu ya. Our use to term actor does not imply that these entities necessarily have volition or ability to act gitu. Nah, aktor ini umumnya memang orang gitu ya, tetapi tidak selalu orang gitu. Maksudnya dia adalah ya bisa saja kita meneliti organisasi satu dengan organisasi lain gitu. Jadi aktornya adalah organisasi. Meskipun kalau kita lihat di misalnya software design gitu ya, diagram-diagram UML, yang namanya aktor itu direpresentasikan dengan gambar orang gitu, tapi tidak selalu orang gitu ya. Dia bisa saja organisasi gitu dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa melakukan sesuatu gitu. Oke, yang kedua adalah relationship di dalam one mode social network data ini gitu. Di dalam relationship itu ada beberapa gitu tipe relationship yang umumnya dijadikan penelitian pada single mode atau one mode social network data. Yang pertama adalah relationship yang bersifat individual evaluation gitu ya. Nah, jadi seperti misalnya pertemanan, perasaan suka, perasaan respect atau hormat. Ini sifatnya individual evaluation, dievaluasi oleh per individu orang gitu. Nah, kemudian ada juga yang bersifat transaction atau transfer of material resources gitu. Jadi ada yang sifatnya transaksional gitu atau transfer dari material resources gitu, materi gitu ya. Misalnya aktor A meminjamkan barang gitu ya, atau jual beli barang, misalnya negara satu dengan negara lain menjual komoditas, komoditas alam dan lain sebagainya itu transaksional of material resources gitu, materi gitu. Nah, ada juga yang sifatnya transaksional tapi non material resources gitu. Misal komunikasi, pengiriman atau penerimaan informasi gitu ya. Nah, misalnya misal aja gitu ya. Misalnya Amerika dengan sekutunya gitu ya. Mereka apa namanya saling bertukar informasi tentang misalnya keamanan dunia gitu ya, dari teroris, dari gembong narkoba dan lain sebagainya dan kriminal-kriminal lainnya. Itu transaksional juga gitu, relationship juga dan banyak diteliti juga gitu. Tapi sifatnya non material resources gitu. Ada juga yang sifatnya relationship itu movement gitu, perpindahan gitu, baik physical movement, perpindahan fisik atau social movement gitu ya. Nah, ada juga kinship gitu, misalnya pernikahan dan keturunan gitu ya. Jadi ada penelitian di buku social network analysis yang methods and application itu. Di situ salah satu contoh itu menjelaskan pernikahan antar konglomerasi gitu, antar pengusaha-pengusaha di saya lupa di daerah mana di Amerika Serikat mungkin gitu ya. Jadi setelah dipetakan gitu, ternyata mereka untuk memaintain kemakmuran bisnisnya itu, ya mereka menikahkan keturunannya dengan sesama konglomerat gitu ya. Nah, sehingga menguatkan juga bisnisnya gitu. Nah, salah satunya itu. Nah, oke. Kemudian di dalam one mode social networks data juga tidak kalah penting itu kita menentukan atribut aktor gitu. Sebagaimana tadi telah
disinggung sebelumnya gitu ya. Atribut aktor merupakan salah satu faktor penting dalam social network. Atribut aktor adalah cerminan karakteristik aktor tersebut. Seorang peneliti social network analysis harus menentukan atribut apa saja dari aktor tersebut yang relevan untuk penelitiannya gitu. Misalnya kita hendak meneliti tentang hubungan pertemanan di dalam sebuah kampus berdasarkan warna kulit. Nah, ini agak sensitif nih, gitu ya misalnya. Maka mau tidak mau, meskipun ini hal yang sensitif gitu ya, berhubungan dengan SARA misalnya gitu, ya kita harus meneliti, melibatkan atribut ras atau etnis di dalam aktor yang kita teliti. Jadi penelitian seperti ini namanya juga sosial gitu ya, interaksi seseorang dengan komunitas gitu ya di dalam kita bermasyarakat gitu ya. Ya memang tidak terhindarkan gitu pembahasan-pembahasan tentang gender, pembahasan-pembahasan tentang latar belakang seseorang itu tidak terhindarkan gitu. Jadi atribut aktor tuh penting gitu. Nah, oke. Concernnya tuh pada one mode social network itu aja gitu. Jadi yang pertama relationship aktornya apa gitu, relationshipnya itu apa, atribut aktornya itu apa yang diteliti gitu. Nah di one mode social network data tuh seperti itu. Nah kalau kita main ke multi mode networks gitu ya, multi mode networks ini nanti ada yang menulisnya gitu ya, misalnya two dua dua mode gitu ya, two mode networks, three mode networks gitu ya. Tapi intinya dia kalau lebih dari satu tuh disebut multi modes lah gitu ya, multi mode. Dia adalah sosial network data yang memiliki lebih dari satu jenis kumpulan aktor. Gitu. Jadi kalau aktornya itu enggak cuma satu jenisnya gitu. Ataupun kadang-kadang relationship-nya itu lebih dari satu jenis gitu. Enggak selalu, kalau yang tadi kan misalnya hubungan family, yang diteliti hubungan family saja gitu. Nah, kalau yang di multimode ini mengizinkan kita untuk mengeksplorasi keterhubungan antara aktor satu dan aktor lain yang kemungkinan aktornya itu berbeda jenisnya atau kemungkinan keterhubungan antara aktor satu dengan aktor lain itu berbeda juga jenis keterhubungannya. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita lihat nih gitu ya. Jadi istilah two, three gitu ya, mode networks itu merujuk pada definisi the number of distinct kinds of social entities in the network gitu. Nah, jadi jumlah jenis entitas sosial yang berbeda di dalam network gitu. Oke. Di slide terakhir ini saya ambil gambar dari buku Social Network Analysis for Startup. Ini ada di halaman 94. Nah, ini ada gambar menceritakan tentang sebuah penelitian di Amerika Serikat yang berjudul Does Campaign Finance Influence Election? Gitu ya. Apakah uang kampanye gitu ya, budget untuk kampanye yang dikeluarkan itu mempengaruhi pemilu gitu ya, elektabilitas dan segala macam. Nah, di sini ada beberapa notes gitu ya, aktor yang kita teliti di sini. Nah, yang pertama adalah yang dots atau notes yang warnanya biru nih gitu. Warna biru ini adalah organisasi politik yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Partai Demokratnya bukan Partai Demokrat di Indonesia gitu ya, Partai Demokrat di Amerika Serikat gitu ya. Nah, yang berwarna merah gitu ya adalah organisasi politik yang berafiliasi dengan Partai Republik. Jadi kalau di Amerika kita ketahui ada Partai Demokrat dan Republik gitu ya, dua gitu ya, yang besar itu. Nah, sedangkan yang warna hijau ini adalah kelompok single issue group gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu semacam LSM gitu. Jadi kelompok masyarakat yang konsisten menyuarakan sebuah isu tertentu. Misalnya kelompok pecinta lingkungan, kelompok anti diskriminasi, kelompok pecinta misalnya hewan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu disebutnya single issue group gitu. Nah, yang warna purple ini gitu ya, mungkin pink gitu ya, dekat-dekat dengan pink, adalah kelompok asosiasi industri gitu. Misalnya
Di Indonesia juga ada gitu kan, misalnya Asosiasi Industri Garment, Asosiasi Industri misalnya ternak lele gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang kuning ini adalah non-profit organization, gitu. Seperti lembaga amal, pengumpul donasi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, data itu dikumpulkan, relasi atau keterhubungan antar node tersebut adalah besarnya dana yang diberikan dari satu organisasi kepada organisasi lain. Jadi ini transaksional duit nih ceritanya nih antar organisasi yang ini. Yang tadi yang mana tadi aktornya itu berbeda-beda gitu. Ada yang NGO, ada yang asosiasi industri, ada yang memang sayap partai gitu ya. Nah, mereka tuh saling memberikan duit gitu. Memberikan duit, kemudian dianalisa. Nah, semakin besar uang tersebut mengalir ke organisasi tersebut, maka link atau relationship-nya semakin tebal. Nah, ini kita lihat teman-teman di sini gambarnya ada yang begitu tebal gitu ya. Nah, garisnya ini menandakan duitnya kenceng lah, gampangnya ngomong gitu. Nah, kalau yang biasa aja gitu duitnya nggak banyak. Nah, dari gambar tersebut, nah, di sini ada tanda tanya nih, sini. Di sini ada beberapa organisasi gitu ya yang menerima dana cukup besar gitu dari partai politik RNC. RNC ini Republican National Committee gitu. Yang kemudian menjadi jembatan penyebaran dana ke beberapa organisasi lain. Nah, jadi yang merah ini nih RNC Republikan nih gitu ya. Nah, kemudian dia itu memberikan dana cukup besar kepada salah satu LSM, Single Issue Group. Nah, kemudian Single Issue Group ini nyebar nih ke banyak organisasi lain. Dia tuh jadi kayak bridge gitu, jembatan. Nah, begitu juga di apa namanya? Di sisi Partai Demokratnya juga gitu. Dia punya, kita lihat di sini ada beberapa yang dia nerima dan kemudian dia sebar lagi. Gitu. Nah, dari sinilah sebetulnya tergambar gitu bahwa oke, di sini ada fenomena apa nih gitu, bahwa mereka tuh bertransaksi ini dengan budget pemilu ini apakah cukup mempengaruhi pemilih-pemilih itu untuk mendukung gagasan dari dia gitu. Nah, oke, barangkali segitu dulu untuk episode kedua ini. Jadi kalau teman-teman berkenan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel untuk episode social network analisis berikutnya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.